Oke, kita lanjutkan pada pembahasan mengenai identifikasi pola-pola menurut faktor-faktor penyebab penyakit. Ada patogen angin, kemudian dingin, panas musim panas, kelembaban, kekeringan, dan api. Yang pertama berkaitan dengan angin. Angin itu termasuk unsur yang sifatnya merugikan darah dan juga yin. Nah, angin itu dia biasanya digunakan sebagai kendaraan untuk patogen luar menyerang tubuh. Sebagai tunggangan, sebagai tumpangan, ditumpangi oleh patogen luar ketika mau menyerang tubuh. Misalnya panas menjadi panas angin karena bergabung antara panas dengan angin. Kemudian dingin, angin. Dingin dengan angin bergabung untuk menyerang tubuh. Perwujudan klinisnya atau gejalanya itu seperti sifat angin di alam. Jadi muncul secara cepat atau mendadak. Kemudian berubahnya juga dengan cepat. Hilangnya, sembuhnya juga nanti bisa dengan cepat. Kemudian bergerak dengan cepat. Bertiup, sebentar-sebentar bertiup. Kemudian menggoyang pucuk-pucuk pohon. Yang bisa digoyang oleh angin itu biasanya adalah pucuk-pucuk pohon, bukan pada pangkal dari pohon, karena pangkalnya lebih kuat, lebih besar, dan angin juga cenderung di atas. Kemudian ada sebuah catatan bahwa kekakuan mendadak itu disebabkan oleh angin. Misalnya ketika ada kekakuan di leher, lehernya tiba-tiba kaku, biasanya karena setelah terkena angin. Kemudian angin interior itu juga bisa menyebabkan kelumpuhan. Kalau angin eksterior itu bisa menyebabkan kelumpuhan tapi di wajah dan bisa juga menyebabkan kekakuan leher. Jadi kalau angin interior dia bisa menyebabkan kelumpuhan di anggota badan, di tangan, di kaki. Tapi kalau eksterior, angin eksterior itu cuma bisa kelumpuhannya itu di wajah. Bedanya di situ. Tidak bisa angin eksterior itu menyebabkan kelumpuhan di tangan atau di kaki, hanya bisa di wajah. Kalau angin interior bisa di tangan maupun di kaki. Nah, ini ada sifat-sifat dari angin pada perwujudan klinis, tanda dan gejalanya. Yaitu ada serangannya cepat atau mendadak, kemudian perubahan gejala dan tanda-tanda juga cepat. Gejalanya bergerak dari satu tempat ke tempat lain atau berpindah-pindah. Kemudian menyebabkan gemetar, kaku, dan kelumpuhan. Mempengaruhi bagian atas tubuh, kemudian mempengaruhi paru-paru terlebih dahulu. Mempengaruhi kulit dan menyebabkan gatal. Nah, kalau gemetaran dan kelumpuhan itu lebih khusus pada angin interior, terkhusus pada angin interior. Kecuali pada kelumpuhan otot wajah. Kalau kelumpuhan otot wajah itu bisa karena angin eksterior. Kemudian angin eksterior, dia ketika menyerang ke tubuh, angin dari luar menyerang ke tubuh, dia akan menembus kulit. Ketika menembus kulit, dia akan mengganggu ci pertahanan. Ci pertahanan tepatnya di ruang antara kulit dan otot. Nah, ketika sudah mengganggu ci pertahanan, maka akan mengganggu fungsi penghangatan dari ci pertahanan. Makanya akan timbul dingin, kemudian menggigil, dan enggan terhadap dingin. Itu ketika angin eksterior masuk ke tubuh, mengganggu ci pertahanan sehingga fungsi penghangatan dari ci pertahanan terganggu. Sehingga gagal menghangatkan, timbul rasa dingin, menggigil, tidak suka terhadap dingin. Nah, kalau angin dia menyerang di ruang antara kulit dan otot, bisa juga mengganggu fungsi pengaturan pada pori-pori,
sehingga pori-porinya cenderung terbuka. Ketika terbuka, maka akan timbul keluar zalir dari tubuh, timbul keringat. Itu ketika angin mengganggu pori-pori dalam buka tutupnya, sehingga terlalu terbuka dan menjadi berkeringat karena zalirnya keluar. Dan angin juga bisa mengganggu fungsi pemencaran sekaligus penurunan oleh paru-paru. Maka qi dari paru-paru maupun zalir dari paru-paru gagal dipencarkan, gagal disebarkan, dan juga gagal diturunkan. Akan timbul bersin, kemudian batuk, dan hidung yang berair. Kemudian ketika serangan angin itu menimbulkan demam, berarti di situ ada pertarungan. Pertarungan antara angin dengan qi pertahanan, antara faktor penyebab penyakit luar dengan daya tahan tubuh, maka akan timbul demam. Angin itu pada awalnya menyerang saluran yang dangkal, yaitu meridian atau saluran Taiyang, SI dan BL, usus kecil dan kandung kemih. Kemudian menghalangi qi pertahanan di saluran yang dangkal itu, di saluran Taiyang. Nah, ketika angin menghalangi qi pertahanan di saluran Taiyang, maka akan terjadi kekakuan dan rasa sakit di sepanjang saluran Taiyang, terutama di leher yang belakang. Ketika angin dia menyerang tubuh kemudian tersangkut di tenggorokan, maka akan timbul rasa gatal di tenggorokan. Tenggorokannya gatal karena serangan angin. Anginnya tersisa atau tersangkut di tenggorokan. Kemudian ada suatu catatan bahwa jika angin itu bergabung dengan dingin. Nah, angin kan bisa bergabung dengan dingin maupun panas. Nah, di sini catatannya ketika angin bergabung dengan dingin. Berarti dingin angin. Jika dinginnya yang lebih merata, maka tidak ada keringat. Kenapa? Karena dingin itu sifatnya mengerutkan. Di sini mengerutkan pori-pori, sehingga pori-porinya tertutup. Maka keringatnya tidak keluar dari tubuh. Kemudian nadinya akan ketat. Kalau angin yang lebih merata, pori-porinya akan terbuka. Maka akan keluar keringat sedikit, keringat yang seringan. Kemudian nadinya akan lambat. Intinya ketika dinginnya yang lebih mendominasi, dinginnya lebih banyak, lebih merata di tubuh, maka tidak berkeringat karena pori-porinya tertutup. Karena dingin mengerutkan pori-pori. Kalau angin, dia bisa membuka pori-pori. Angin yang mendominasi, yang lebih merata di tubuh. Ketika menyerang tubuh, membuat pori-pori jadi terbuka, maka keringatnya bisa keluar. Dari segi kondisi fisik, jika kondisi fisiknya kuat, orang cenderung pada pola kelebihan. Jadi qi pertahanan di tubuhnya itu kuat, reaksinya kuat ketika melawan dari patogen atau penyebab penyakit luar. Maka pori-porinya akan tertutup dan tidak berkeringat. Itu disebut pola kelebihan eksterior. Jadi ketika fisiknya kuat, qi pertahanan tubuhnya itu akan kuat dan akan bereaksi dengan kuat ketika melawan penyebab penyakit luar. Maka tidak qi pertahanannya masih kuat, tidak terkalahkan oleh faktor penyebab penyakit luar. Pori-porinya masih bisa tertutup, masih bisa diatur dengan baik. Maka keringatnya tidak keluar, tidak ada keringat. Itu pola kelebihan eksterior. Kalau kondisi fisiknya lemah, agak lemah, itu akan cenderung pada pola kekurangan. Karena qi pertahanan itu tidak terlalu kuat ketika bereaksi melawan faktor penyebab penyakit luar.
pori-porinya jadi agak membuka. Ketika pori-pori agak membuka, maka akan timbul sedikit keringat. Nah, itu pola kekurangan eksterior karena fisik dan ci pertahanannya agak lemah. Oke, jadi rangkuman dari tanda dan gejala angin itu ada enggan terhadap dingin ataupun enggan terhadap angin. Kemudian bersin, batuk, hidung berair, demam, kaku dan sakit di leher atau di kepala belakang, di leher belakang ataupun di kepala belakang. Tenggorokan gatal, kemudian berkeringat ringan jika anginnya lebih merata atau lebih menonjol daripada dingin atau patogen lain. Nadinya mengambang. Nah, ini ada tabel perbedaan antara serangan dingin dengan serangan angin. Kalau serangan dingin itu tidak ada keringat, tidak ada keringat. Kalau serangan angin itu ada keringat sedikit ataupun ringan. Karena dingin mengerutkan pori-pori, pori-porinya jadi menutup, keringatnya tidak keluar. Kalau angin dia bisa membuka pori-pori, membuat terbukanya pori-pori sehingga keringatnya bisa keluar. Rasa sakitnya kalau dingin itu berat, parah. Kalau angin, rasa sakitnya di tubuh itu ringan. Tidak separah karena dingin. Sakit kepalanya juga kalau dingin itu parah. Sangat sakit, sangat nyeri. Kalau hanya angin, tidak parah. Tidak separah dingin. Kemudian rasa enggan terhadap dingin juga kalau serangan dingin itu berat, parah, sangat tidak suka atau enggan terhadap dingin. Kalau serangan angin hanya ringan, agak tidak suka terhadap dingin, tapi tidak separah ketika serangan dingin. Nadinya kalau serangan dingin itu ketat mengambang, kalau serangan angin itu lambat mengambang. Oke. Angin eksterior itu bisa menyerbu saluran di wajah secara langsung. Ketika angin eksterior, dia menyerbu atau menyerang saluran di wajah secara langsung, maka timbul penyimpangan atau deviasi. Ada kemiringan pada mulut dan alis. Seperti orang yang Bell palsy misalnya ketika sering di ruangan ber-AC, kemudian sering terpapar angin, misalnya bermotor tanpa mengenakan helm ataupun sering pakai kipas angin yang dihadapkan ke wajah. Nah, itu bisa menimbulkan angin eksterior yang menyerbu saluran atau meridian di wajah, menyebabkan jadi menceng, jadi miring di mulut maupun di alis, karena ada kelumpuhan di otot-otot wajah. Kalau secara TCM ada angin, ada serangan angin di situ sehingga menyebabkan penyimpangan atau kemiringan mulut dan alis. Dan angin bisa juga menyerang saluran yang di tulang sendi. Ketika menyerang di tulang sendi, saluran tulang sendi, maka akan timbul kaku dan sakit di tulang sendi yang sifatnya berpindah-pindah, tidak menetap, sifatnya berpindah-pindah. Misalnya bisa di sendi pergelangan tangan kanan, kemudian besoknya pindah lagi di pergelangan tangan kiri atau di tulang sendi bahu dan sendi-sendi yang lainnya. Jadi berpindah-pindah. Kalau yang menetap itu biasanya karena lembab. Angin itu rawan mempengaruhi liver atau kayu, seperti sifatnya di alam bahwa yang namanya angin itu biasanya menyerang pohon atau kayu, tidak menyerang tanah, jarang menyerang tanah. Jika menyerang tanah pun tidak terlalu sering, tidak rawan, lebih rawan menyerang liver, yaitu pohon atau kayu.
Logam juga tidak rawan terserang angin. Kemudian unsur yang lainnya itu tidak serawan kayu atau pohon. Karena kayu atau pohon itu bisa terguncang secara langsung ketika diserang oleh angin. Nah, misalnya pada sakit kepala migrain yang terjadi setelah terpapar cuaca berangin. Itu karena angin mempengaruhi saluran liver. Oke, kita masuk yang pertama ada dingin angin. Dingin bergabung dengan angin. Ketika dingin bergabung dengan angin, itu akan timbul gejala enggan terhadap dingin. Kemudian menggigil, bersin, batuk, hidung berair dengan lendir, encer, dan putih atau bening. Kemudian tidak demam, ataupun kalau demam itu demamnya ringan. Kemudian kaku dan sakit di kepala belakang dan leher belakang yang parah karena ada dingin di situ. Menyebabkan sakit yang parah. Tidak berkeringat karena ada dingin mengerutkan pori-pori. Tidak haus, nadinya ketat mengambang, warna badan lidahnya tidak berubah. Lapisan lidahnya putih tipis. Kemudian ada panas angin. Dengan gejala enggan terhadap dingin. Kemudian menggigil, bersin, batuk, hidung berair dengan sedikit lendir yang warnanya kuning. Kemudian akan timbul demam. Kaku dan sakit di leher belakang maupun di kepala belakang. Berkeringat ringan, tenggorokan gatal dan sakit. Amandel membengkak, kemudian haus. Nadinya cepat mengambang, badan lidah merah pada ujung atau pada kedua sisi. Kemudian lapisan lidahnya putih ataupun kuning yang tipis. Oke, perbedaannya antara dingin angin dan panas angin. Kalau dingin angin itu dia bisa menghalangi Qi pertahanan. Kalau panas angin dia mencegah turunnya Qi. Kemudian jalur masuknya kalau dingin angin melalui kulit, kalau panas angin dia melalui hidung maupun mulut. Dingin angin demamnya ringan, kalau panas angin demamnya tinggi. Kemudian rasa enggan terhadap dingin kalau itu terjadi pada serangan dingin angin maka akan berat. Kalau terjadinya pada serangan panas angin, rasa enggan terhadap dingin itu ringan. Badan sakit pada serangan dingin angin akan berat, akan parah. Kalau pada serangan panas angin, itu rasa sakit di badan akan ringan. Dingin angin tidak berkeringat, panas angin berkeringat ringan atau hanya sedikit keringat. Rasa haus pada dingin angin tidak ada. Kalau pada panas angin ada rasa haus. Air kencingnya dingin angin itu jernih, panas angin akan gelap atau keruh. Lidahnya pada dingin angin, warna badan lidahnya normal, lapisannya putih. Kalau panas angin, sisi atau ujung lidah itu merah, lapisannya bisa putih ataupun kuning. Nadinya dingin angin itu ketat mengambang, panas angin cepat mengambang. Pengobatannya kalau untuk dingin angin itu dengan herbal hangat dan pedas untuk memicu keringat dan mengusir dingin angin. Kalau untuk panas angin pengobatannya dengan herba dingin pedas itu untuk mengusir atau membebaskan patogen luar, membebaskan eksterior. Nah, kemudian yang ketiga, lembab angin. Dengan gejala kulit gatal, kemudian ada ruam kulit yang mendadak dan berpindah-pindah seperti orang yang biduran itu. Kemudian demam, enggan terhadap dingin, berkeringat, kaku di belakang kepala dan leher yang belakang.
sakit di badan, perasaan berat, kemudian tulang sendi membengkak. Nah, kalau pada lembab angin itu lebih menetap, karena ada lembab itu menyebabkan lebih menetap. Nadinya licin mengambang. Kemudian yang keempat ada air angin. Air angin gejalanya edema, pembengkakan air terutama di wajah dan di mata. Kemudian wajah dan mata membengkak, batuk dengan lendir putih dan encer. Enggan terhadap dingin, berkeringat, tidak haus, nadinya mengambang. Itu karena paru-paru terserang angin dari luar. Karena paru-paru terserang angin dari luar, fungsinya dalam memencarkan dan menurunkan zalir-zalir tubuh terganggu. Zalirnya menumpuk, kemudian menyebabkan pembengkakan di wajah maupun di tangan, sehingga timbul edema. Nah, setelah pembahasan mengenai angin dari luar, angin dari eksterior, serangan dari luar, patogen luar, angin, kita masuk pada angin internal, yang perwujudan utamanya itu gemetar, kemudian pusing yang parah, vertigo, mati rasa, pingsan, kemudian lumpuh, maupun lumpuh setengah badan, kemudian penyimpangan mulut dan kekakuan otot. Yang mana angin internal itu bisa disebabkan oleh tiga sebab yang berbeda, walaupun kaitannya dengan disharmoni atau ketidakseimbangan pada liver, tapi ada tiga sebab yang lebih spesifik. Yang pertama, panas ekstrim yang memunculkan angin liver. Jadi panas itu masuk ke level darah, masuk ke level yang terdalam dari 4 level 4 tahap, sehingga bisa menghasilkan angin. Karena panas masuk ke level darah, dia menghasilkan angin, memunculkan angin liver dengan gejala demam tinggi, kemudian mengigau dan koma, serta kekakuan pada otot. Yang kedua ada yang liver naik, memunculkan angin liver dengan gejala pusing parah, pusingnya yang sangat parah, kemudian vertigo, sakit kepala, dan lekas marah. Yang ketiga, kekurangan darah liver memunculkan angin liver. Karena darah yang kurang, maka di situ berarti ada ruangan penyimpanan darah yang kosong di pembuluh darah. Nah, disitulah akan diisi oleh angin. Kekosongan itu akan diisi oleh angin, maka timbul angin. Dengan gejala mati rasa, kemudian pusing, pandangan kabur, dan gemetaran. Gemetarannya itu dengan istilah angin kaki ayam, yaitu seperti kaki ayam ketika menyentak-nyentak, ketika mengais tanah untuk mencari makan. Jadi timbul bergetar di kaki, bisa juga di tangan. Oke, setelah membahas mengenai angin, kita lanjutkan pada dingin, yang sifatnya dingin itu pada kategori yin. Kategorinya yin dan bersifat merugikan yang. Dingin itu bisa menyerbu saluran secara langsung yang menyebabkan sakit pada tulang sendi, kemudian kedinginan dan kaku pada otot. Dingin itu mengerutkan jaringan dan menghalangi peredaran qi maupun peredaran yang dan peredaran darah. Karena dingin mengerutkan, dingin itu membekukan, dingin memperlambat, maka peredaran-peredaran di tubuh akan menjadi terganggu, menyebabkan rasa sakit karena tidak lancar. Dingin menyebabkan rasa sakit. Ibaratnya ketika tangan menyentuh es terlalu lama akan merasa sakit atau merasa nyeri, ngilu. Kemudian dingin itu bisa menyerang bagian manapun di tubuh,
Tapi pada prakteknya lebih sering pada tangan, pada lengan, kaki, lutut, punggung bawah maupun pada bahu. Dingin selain dia menyerbu otot seperti tadi yang telah kita bahas, bisa menyerbu otot, saluran atau meridian, kemudian menyerbu tulang sendi, tapi bisa juga menyerang organ dalam. Ada 3 organ dalam yang bisa diserang oleh dingin secara langsung, menembus lapisan-lapisan tubuh dan langsung mengganggu si organ, yaitu organ lambung atau organ perut, yang menimbulkan rasa sakit perut, rasa sakit perut tengah, kemudian menimbulkan muntah. Tuh ketika misalnya seseorang terserang dingin, menyerang pada lambung atau perut, misalnya ketika di pegunungan atau di selah hujan-hujanan. Jadi ada suatu iklim dingin, kemudian menyerang perut. Nah, itu biasanya akan timbul rasa sakit di perut tengah dan akan muntah. Kemudian ketika menyerang usus, itu juga menyebabkan sakit pada rongga perut dan menimbulkan diare. Ketika menyerang rahim akan menyebabkan haid sakit ataupun menyebabkan nyeri akut pada saat haid. Misalnya ketika seorang perempuan itu sering mengkonsumsi es ataupun sering terpapar iklim dingin, itu ketika haid biasanya timbul nyeri atau rasa sakit. Ini semua disertai gejala kedinginan, dan karena ada dingin akan lebih nyaman dengan penghangatan, dengan minum hangat, dengan berselimut, dengan dimoksa. Itu akan lebih memberikan kenyamanan. Dingin bisa mewujud dengan pengeluaran zalir jernih ataupun pucat dan encer. Ingus misalnya, ingusnya bening, air kencingnya jernih, tinjanya encer dan tidak tertahan, warnanya juga pucat tinjanya. Kemudian kotoran vaginal yang encer dan bening, itu dingin yang mewujud pada pengeluaran zalir jernih, pucat, dan encer. Nah, kemudian masuk pada dingin internal. Karena dingin internal itu bisa penuh maupun bisa kosong. Kalau dinginnya penuh interior, dingin penuh di dalam tubuh, itu bisa dari serangan dingin luar yang masuk ke dalam tubuh. Biasanya juga hanya berlangsung secara singkat, tidak lama. Walaupun juga bisa timbul secara mendadak. Tapi dingin penuh secara berkepanjangan, jadi ada serangan dingin dari luar masuk ke tubuh dan dibiarkan saja secara berkepanjangan atau tidak diobati secara betul, itu bisa memakan yang limpa, memakan panas di limpa, menyebabkan dingin kosong karena kekurangan panas atau yang limpa menyebabkan dingin di tubuh. Itu yang dinamakan dingin penuh menjadi dingin kosong. Dingin penuh berarti dingin dari luar menyerang ke tubuh, masuk ke dalam, memakan yang limpa. Karena yang limpanya kekurangan, menimbulkan dingin kosong. Dingin penuh, serangannya akut, kemudian rasa sakitnya parah, lidah dan nadinya tipe kelebihan. Misalnya lapisan lidahnya putih tebal dan nadinya penuh ketat, itu lidah dan nadi tipe kelebihan. Kalau tipe dingin kosong itu serangannya bertahap. Lidahnya dan nadinya tipe kekurangan, misalnya lapisan lidahnya putih tipis, badan lidahnya pucat, nadinya kosong atau lemah. Jadi bedanya kalau dingin penuh, yaitu serangan dari luar masuk ke tubuh,
itu serangannya akut, mendadak, tiba-tiba, dan parah. Kalau dingin kosong, itu berarti karena kekurangan yang limpa. Itu serangannya lebih bertahap, tidak langsung, tidak tiba-tiba, tidak mendadak. Nah, dingin internal itu karena kekurangan yang biasanya yang limpa, yang paru, yang ginjal maupun yang jantung. Jika kekurangan, karena yang itu adalah unsur panas, jadi kekurangan panas di limpa, panas di paru, panas di ginjal, panas di jantung, maka gagal melakukan penghangatan sehingga menimbulkan dingin. Gejala umum dari dingin internal itu kedinginan, kemudian rasa sakit, kemudian anggota badan dingin, tangan kaki dingin, kemudian ingin minum zalir hangat, tidak haus, kemudian wajahnya pucat, lapisan lidahnya putih tipis, nadinya dalam, lambat dan lemah. Itu gejala secara umum. Kalau gejala lainnya ya tergantung pada organ yang terpengaruh. Apakah jantung, paru, atau limpa, atau ginjal. Mana organ yang terpengaruh oleh dingin internal. Kalau kekurangan yang jantung, berarti ada gejala sesak dan sakit di dada, di wilayah jantung. Kemudian bibirnya ungu, karena ada kemacetan darah maupun karena ada dingin yang membekukan darah. Nadinya bersimpul. Kemudian kalau ada kekurangan Qi atau yang paru, itu akan timbul kedinginan. Kemudian berkeringat, batuk dengan lendir putih atau bening. Kalau kekurangan yang limpa akan timbul diare. Karena gagal dalam mencerna makanan secara tepat. Tinjanya tidak tertahan, gagal mengendalikan pengeluaran tinja. Tidak nafsu makan, karena makanan tidak tercerna dengan baik, sehingga nafsu makan juga akan buruk. Kekurangan yang ginjal, itu timbul kencingnya jernih dan banyak. Sakit di punggung bawah, di belakang, di punggung bagian bawah berarti belakang wilayah ginjal. Kemudian kaki dan lutut dingin, impotensi dan keputihan. Itu karena kekurangan yang ginjal. Oke, masih setengah pembahasan identifikasi pola-pola menurut faktor penyebab penyakit. Sudah 30 menit lebih, agar tidak kepanjangan, maka sebaiknya kita lanjutkan pada video yang berikutnya.